Subtema 1, pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi dasar-dasar gerakan tari Buong Jeumpa dengan posisi tubuh berdiri dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan makna persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dengan benar. Anak-anak, Pak Onggi tidak lupa selalu mengingatkan kepada anak-anak semua harus tetap mematuhi protokol kesehatan 5M. Baiklah anak-anak, lanjut kita ke pembelajaran hari ini. Anak-anak tahu nggak apa itu keberagaman? Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak coba lihat gambar berikut. Di gambar ini anak-anak bisa melihat ya, ada berbagai macam masyarakat atau orang ya ini anak-anak ya, yang memakai pakaian adat yang berbeda-beda, terus ada yang memperagakan gerak tarian yang berbeda-beda. Kemudian di belakang itu anak-anak ada gambar rumah ya itu ya. Nah, itu juga termasuk rumah adat yang berbeda-beda ya. Nah, jadi keberagaman adalah suatu keadaan atau kondisi perbedaan dalam berbagai bidang yang terdapat dalam lingkungan masyarakat. Untuk lebih jelasnya, Pak Ongki akan berikan contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Yang pertama ada keberagaman agama. Kemudian yang kedua ada keberagaman pakaian adat. Nah, contohnya pakaian adat dari Jawa, terus pakaian adat dari Sumatera Barat, pakaian adat dari Bali. Selain itu juga ada apa anak-anak tadi? Keberagaman rumah adat ya anak-anak ya. Pasti setiap daerah memiliki ciri khas rumah adat berbeda-beda. Selain itu ada makanan khas juga. Nah, anak-anak, tadi kan ada gambar tari ya. Nah, sekarang tari saman dari apa? Tari saman mau seukat, kemudian ada tari reok Ponorogo, ada tari Buong Jeumpa dari Aceh. Nah, tari Buong Jeumpa ini berarti bunga cempaka anak-anak ya. Nah, hari ini kita akan belajar berlatih gerakan tari Buong Jeumpa. Anak-anak nanti bisa mempraktekannya di rumah masing-masing ya, sambil melihat video dari Pak Ongki. Nanti anak-anak Ayo adik-adik, tarian kita Buong berlatih Jeumpa. menarikan Silakan tari ditonton Buong video Jeumpa. berikut. Tarian ini terbagi menjadi dua gerakan, yaitu gerakan berdiri dan gerakan duduk. Di pembelajaran 2 ini, kita akan berlatih gerakan berdiri terlebih dahulu. Gerakan pertama, kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakan 2 kali ke kanan, 2 kali ke kiri. Perhatikan video berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diulang 2 kali 8 hitungan. Berikutnya gerakan kedua, hadap serong kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan, tangan ditarik ke bawah, kaki kanannya mundur. Lalu serong ke kiri, kedua jari rapat, tangan ke atas, kaki kiri ke depan. Tangan ditarik ke bawah, kaki kiri mundur. Perhatikan video berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diulang 2 kali 8 hitungan. Gerakan berikutnya, kedua telapak tangan saling berhadapan, dibalik ke kanan dan ke kiri bergantian. Kaki berjalan di tempat sambil diayun. Perhatikan video berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diulang 2 kali 8 hitungan. Gerakan dasar tari Buong Jeumpa yang terakhir pada posisi berdiri yaitu kedua tangan memegang bahu, kemudian tangan didorong ke depan. Tangan lurus, jari tangan mengarah ke atas. Kaki maju bergantian kanan dan kiri. Perhatikan video berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diulang 2 kali 8 hitungan. Tadi kita sudah mempraktekkan gerakan tari Buong Jeumpa ya. Tari Buong Jeumpa tersebut merupakan salah satu bentuk keragaman yang ada di Indonesia.
kita sebagai warga masyarakat Indonesia, kita harus memegang teguh persatuan dan kesatuan agar dapat hidup berdampingan tanpa membeda-bedakan suku, agama, budaya, sosial, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, mari anak-anak kita berdiskusi bersama. Pak Semi, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Nah, jadi ini anak-anak gambar Pak Semi dari Maluku, Pak Encep berasal dari Sunda, Pak Made berasal dari Bali, Pak Udin berasal dari Betawi, dan Pak Nur berasal dari Jawa. Nanti berikut adalah tugas untuk anak-anak. Anak-anak nanti disuruh mengidentifikasi keberagaman yang dimiliki oleh Pak Semi, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Anak-anak nanti bisa mencari dari internet atau browsing atau menggunakan sumber lainnya. Agar lebih jelasnya, Pak Ongki berikan contoh ya di sini ya, yang Pak Sami, Pak Encep, dan Pak Made. Nah, tadi Pak Semi berasal dari Maluku ya. Jadi bahasanya bahasa Maluku atau Afuru. Makanannya bubur, sagu, ubi, terus alat musiknya tahuri, jagu lele, pakaian daerahnya baju cele, tariannya tarian lenso, dan kebiasaannya murah senyum, suka bercanda. Dan yang Pak Encep dari Sunda, Pak Made dari Bali. Jadi nanti tugas anak-anak tinggal melanjutkan ya, yang Pak Udin dari Betawi dan Pak Nur dari Jawa. Seperti contoh Pak Ongki tersebut. Pak Semi, Pak Encep adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Nah, anak-anak ingin mengetahui cerita selanjutnya, anak-anak silahkan baca bacaan berikut. Bacaannya yang berjudul Siap Menghadapi Musim Hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Nah, nanti anak-anak silahkan baca teks berikut, teks bacaan ini sampai akhir ya anak-anak ya. Kemudian nanti di akhir Pak Ongki akan beri tugas lagi menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut. Berikut adalah pertanyaannya anak-anak. Pertanyaannya nanti ada 5. Silakan anak-anak tulis di buku tulisnya, kemudian dikerjakan ya anak-anak ya. Demikian pembelajaran yang Pak Ongki dapat sampaikan hari ini. Jika ada kurang lebihnya Pak Ongki minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.